sudah tatap-tatapan gitu kan, semakin merasakan koneksi gitu. Mudah-mudahan ini juga nuansa-nuansa tanggal 17 juga semua yang di rumah merasa gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Semakin hatinya hangat dan gitu gembira. kan. Hangat dan gembira gitu. Saya kesana nggak apa-apa ya, Pak Yunanto ya. Bukan karena ini loh, supaya makin akrab aja. Iya, jadi harus rata dong. Iya, harus makin rata. Nanti balik lagi sini ya. Boleh. Tapi gini, kalau yang di Indonesia itu kan masih besok ya, tanggal 17 itu lagi pada deg-degan di rumah kan. Saya sudah sudah tahu betul ya TPS-nya di mana dan lain-lain. Kalau yang di luar negeri kan sudah duluan. Saya punya ada beberapa kemarin beberapa artikel yang juga ramai betapa antusiasme. Setuju nggak kalau saya sebut ini adalah antusiasme yang luar biasa dari warga negara Indonesia dimanapun mereka berada untuk memberikan hak pilihnya gitu kan. Saya melihatnya sebagai antusiasme. Tapi sangat setuju. Setuju ya? Setuju dengan itu Mas sangat Alfa? setuju saya. Setuju. Kalau Pak Yunanto setuju juga? Sangat setuju. Setuju Karena, dengan antusiasme? Ya ini kan satu sistem baru, ya satu sistem baru. Pertama kali di Indonesia berpengalaman dalam pemilihan serentak. Ya betul. kan? Walaupun kita sudah ada 5 kertas 2015, 2017, 2000. Nah ini pilpres sama pileg serentak ini kan pengen tahu, apalagi ya ini para pemimpin-pemimpin ini kan menjanjikan gitu kira-kira. Nah, artinya kan mereka sudah tidak sabar, warga negara Indonesia sudah tidak sabar untuk memilih. Tapi di sisi lain kan yang tidak bisa dinafikan ya, Bu Niken, bahwa ada juga beberapa yang akhirnya menimbulkan kritik. Salah satu utamanya adalah membludaknya, saking mereka antusiasnya datang karena yang tadinya dijanjikan ada beberapa ratus TPS, akhirnya hanya 3 TPS, terutama di Kuala Lumpur. Kalau kita lihat nih, bahkan pemilihan katanya kacau, pemilih membludak di 3 TPS. Tetap ada kritik artinya, terutama di negara-negara terdekat yang memang banyak warga negara Indonesianya. Kita punya di Sydney juga ya, Sydney, Pak Yunanto Sydney, ya. Di Sydney permasalahannya karena antrian panjang. Betul, juga. Antrian panjang, tempat yang kemudian tidak bisa diperpanjang sewa waktunya gitu. Bu, yang beredar ini kan kata-katanya adalah kata-kata kritikan sebenarnya, Bu Niken. Gimana caranya Kominfo untuk memastikan bahwa ini awalnya adalah antusiasme, bahwa ini bukan adalah kegagalan penyelenggara pemilu. Gimana Kominfo untuk memperjelas bahwa situasi ini apa yang sedang terjadi? Iya, tentunya PPLN itu semua PPLN sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin ya. Sejak setahun sebelumnya itu beliau-beliau yang menangani PPLN tentu sudah mempersiapkan. Namun ya itu tadi, karena adanya antusiasme dari masyarakat, mungkin lebih antusias daripada pemilu 5 tahun yang lalu, sehingga barangkali antisipasi membludaknya peserta pemilu yang menggunakan hak pilihnya ini mungkin kurang diperhitungkan gitu ya, sehingga mengantisipasi begitu banyak yang gembira untuk datang ya. Begitu banyaknya. Juga barangkali ini kan ada keputusan dari MK juga ya untuk perpanjangan mencoblos, tapi ada pembatasan pendaftaran, tetapi yang sudah mendaftar itu seharusnya memang mereka itu bisa mencoblos sampai jam berapapun. Begitu. Artinya memang ada aturannya batas waktu untuk mendaftar, tapi ketika sudah terdaftar mereka akan dilayani sampai memberikan hak pilihnya. Nah itu yang saya ingin komentar pada titik ini ya. Jadi memang kemarin itu ada kesalahpahaman atau kurang pahaman ya, baik dari penyelenggara, pelaku, termasuk misalnya saksi-saksi maupun masyarakat ya. Ada kesan sementara ini bahwa kalau sudah sampai jam 13.00 itu kesannya yang berkembang itu tidak boleh lagi nyoblos. Padahal tidak. Jadi kan schedule-nya itu kan jam 6 sampai jam 7 persiapan, jam 7 sampai jam 13 itu pendaftaran. Nah, jadi sampai jam 13 ini masih bisa mendaftar gitu. Nah, bahwa nyoblosnya itu bisa sampai selesai. Siapapun yang hadir, apalagi yang sudah mendaftar dan sudah absen, bahkan ngantri
sampai jam 13 itu masih bisa mencoblos, ya, masih bisa nusuk gitu, melakukan Memberikan hak pemilihan. Nah, pilihnya kemarin mereka. itu di beberapa, saya lihat di beberapa daerah di luar negeri itu ada jam 13 sudah tidak boleh melakukan penusukan, coblos gitu kan. Nah, jadi saya kira nanti juga ini relevan di domestik, di pemilihan umum yang tanggal Di tanah 17 air itu. sendiri, ya? Jadi pelaksana, penyelenggara maupun pelaku, ya, artinya para caleg-caleg, saksi dan lain sebagainya, juga masyarakat itu harus mencamkan ini. Memang kalau bisa datang pagi sebelum jam 13, tapi sampai 13 datang masih oke gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ini kan Artinya gimana Pak Masuki? jam 1 itu batas akhir pendaftaran, bukan batas akhir nyoblos kan. Iya. Karena kan ada beberapa yang juga masih melakukan pekerjaan, misalnya kayak teman-teman wartawan kan mereka Ya. juga masih bekerja, tapi mereka bisa manfaatkan sampai pukul 1 tadi Ya. di TPS masing-masing. Kalau tadi Pak Yunanto bilang ini kesannya yang justru membuat banyak orang akhirnya bingung, Ya. khawatir dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini kah yang jadi prioritas Kominfo untuk diperjelas, atau justru ada isu-isu lain menjelang ini kan pemilu semakin dekat? Iya. Boleh kan? Jadi Kominfo terus menyampaikan sosialisasi tentang adanya keputusan MK tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu cemas, tidak usah khawatir dalam hal pencoblosan. Jadi waktu pendaftaran memang sampai pukul 13, tetapi pencoblosan itu sampai selesai. Nah, selain itu tentunya banyak juga informasi-informasi yang membuat masyarakat cemas, begitu kan? Kan ada itu beredar di media sosial. Oh, tanggal 17 kita harus ambil uang, harus beli sembako karena nanti akan terjadi apa-apa. Nah, inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa aparat baik itu TNI maupun Polri, pemerintah itu betul-betul akan menjaga agar pemilu ini berjalan dengan aman, tentram dan damai. Oke. Lancar artinya untuk mengakomodir bahwa faktanya antusiasmenya begitu besar. Ini juga karena pemilu serentak, ada begitu banyak orang yang tidak sabar, jumlah pemilih pemula juga bertambah, angkanya fantastis. Mas Alvan, kan dirimu juga membuat review tersendiri dibandingkan dengan pemilu dari tahun 99 kala itu. Kemudian juga kita punya 2014. Mas Alvan melihatnya bagaimana? Apa yang membuat akhirnya antusiasme warga ini membludak? Di satu sisi juga membuat banyak kekhawatiran. Nah, saya melihat sekarang ini di tengah antusiasme para pemilih di luar negeri, itu saya semakin meyakini inilah era ketika demokrasi di Indonesia tidak mati. Jadi demokrasi di Indonesia Justru malah berkembang. tumbuh dengan antusiasme warga di luar negeri mencoblos itu. Artinya optimisme demokrasi terbangun dari situ. Nanti saya kira tanggal 17 itu juga di tanah air, itu antusiasme juga tidak kalah ramainya dengan yang di luar negeri, saya yakin itu. Nah, ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu justru malah tumbuh, ditunjukkan dengan keberhasilan demokrasi elektoral. Nah, nggak usah khawatir masalah keamanan. Tadi Bu Niken sudah menjelaskan, kita sudah semuanya netral dalam pemilu, aparat itu profesional, ya kan, TNI, Polri itu sudah siap siaga sepenuhnya dan sebagainya. Nggak usah takut masyarakat, mari kita pemilu dengan gembira, itu Ada saja. dua hal. Dinikmati gitu ya Pak? Saya ingin nambahkan soal keamanan tadi ya. Ada dua hal kenapa masyarakat itu tidak perlu takut. Yang pertama, kita ini sudah kampanye hampir 6 bulan ini. Dan everything is okay. Semua berjalan dengan lancar. Memang ada percikan-percikan kecil. Itu pun nggak pemilu terjadi sebenarnya. Memang ada kayak di Semarang, kemarin ada di Jogja juga sedikit lah. Ada di Bandung dan di soal terorisme sedikit di Sumatera Utara, dan semua ditangani dengan baik oleh aparat keamanan. Tapi all in all, semua itu kampanye dari semua pihak berjalan dengan lancar, semua haknya diberikan, taat aturan, kalau ada pelanggaran-pelanggaran sedikit dan itu sudah diurus oleh Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kemarin ada kekhawatiran orang mau keluar negeri. Iya. Ya kan? Pada Karena mau memanfaatkan libur kejepit dan lain-lain. Ternyata tadi checking terakhir itu tidak. Jadi ini kabar buat kita semua. Yang pertama adalah bahwa penerbangan itu, jumlah penerbangan keluar dan ke dalam itu masih sama dengan hari-hari tidak menjelang pemilu. Saya malah apal nih angkanya nih. Jadi yang keluar itu 70.000 flight
yang diorder. Nah, yang masuk itu malah lebih banyak Bu Niken ini. 74. Jadi banyak, artinya banyak yang kembali untuk memberikan itu tadi hak betul pilih yang mereka. disampaikan Mas Alvan, Bu Niken tadi bahwa antusiasme masyarakat baik di luar negeri Menggunakan maupun hak di dalam pilih mereka, negeri ya. itu sangat tinggi terhadap pemilu tanggal 17 ini. Dan harga tiket ini sama-sama bisa kita cek, tidak nyeneng-nyenengin. Itu tidak ada pelonjakan yang berarti, Bu. Nah, artinya apa? Bahwa situasi keluar masuk orang ini masih normal seperti biasa, Oke. tidak seperti yang diceritakan banyak orang akan keluar. Berarti Pak Yunanto, kalau KPU menargetkan mematok nih target 77,5% gitu Ya. kan partisipasi pemilih gitu Ya. kan, apalagi kita punya milenial, kita punya pemilih pemula di sini, realistis atau tidak? Tapi jangan dijawab, karena iya. aku masih utang kopi minuman ya, Oh, sama iya, bapak-bapak mana? dan ibu sekalian ya. Aku ambilin, Iya, abis iya. itu kita bahas. Oke. Ya. Jangan ada kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi, provokasi kepada orang lain yang menyebabkan dia kehilangan hak pilihnya.